Pemirsa Barreskrim Polri berhasil menangkap satu tersangka yang masuk DPO atau dalam daftar pencarian orang dalam kasus judi online situs W88 di Filipina dan memulangkan tersangka ke tanah air. Dalam keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat dini hari, polisi meringkus tersangka HS di Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024. Tersangka HS merupakan penyedia rekening deposit dan rekening penarikan untuk para pemain judi online W88. Diketahui perputaran uang dari situs judi online W88 mencapai 1 triliun rupiah selama 3 bulan di tahun 2024. Cyber Barreskrim Polri berhasil menjemput DPO kami atas nama HS alias Ahan, yang mana sebelumnya Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah mengungkap website perjudian online atau W88 pada bulan Mei, di mana kami telah mengamankan 7 tersangka yang saat ini proses penyidikan sudah sampai di sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Batam. Dari hasil pemeriksaan kami telah menetapkan tersangka dan DPO kita monitor ada di Filipina. Website W88 ini perputaran uangnya selama 3 bulan pada saat kita melakukan pengungkapan kasus 1 triliun rupiah. Wabah judi online telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. 960 ribu diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Tidak main-main, perputaran uang judi online bahkan menembus angka fantastis mencapai 900 triliun rupiah. Sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judi online secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Oleh karena itu, melalui forum ini juga kami dan kita semuanya menghimbau ya, mari kita memproteksi anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk tidak terkontaminasi dengan judi online ini dengan bahayanya sangat luar biasa. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyampaikan Komdigi secara aktif terus memblokir ratusan ribu situs judi online. Dengan itu, pemerintah juga menutup akun rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des Judi Online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Sementara itu dalam kurun waktu 2 minggu, kepolisian hingga kini berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 734 orang. Kepolisian juga telah menyita uang tunai sebesar 177,6 miliar rupiah. Kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga juga terus akan digalakan untuk memberantas judi online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Banyaknya suami yang terlilit hutang dan terjerat judi online. Sejumlah ibu-ibu menangis saat menyampaikan keluhannya ke Menteri Komdigi Republik Indonesia Mutia Hafid. Menteri Komdigi tidak tahan untuk menahan tangis mendengar cerita dari keluarga korban judi online. Nggak apa-apa, kenapa aja berarti ngasih nafkah seenaknya. Jangan punya anak kecil di Bandung. Sampai saya akhirnya menuju ke universitas. Kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih, ya. Jadi kenapa saya sampaikan kepada tim Pak PJ, saya ketemu dengan ibu-ibu karena alat saja. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid tak kuasa menahan tangis saat mendengar curhatan seorang istri yang mengeluhkan suami mereka yang terjerat judi online di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Sejak judi online merebak, mereka mengaku tak lagi mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Pertengkaran hebat pun kerap terjadi hingga seorang ibu rumah tangga terpaksa bercerai karena sang suami terlilit pinjaman online untuk berjudi. Lama-lama udah ngasih nafkah seenaknya. Dan ujung-ujungnya pinjol. Pakai data saya. Datanya kan udah blacklist, nggak bisa minjem kalau udah blacklist. Terus data saya yang dipakai, jadi debt collector jadinya saya. Sampai saya akhirnya menuju ke universitas. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Sampai saya ditagih-tagih utang. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid turut bersedih mendengar cerita dari para ibu rumah tangga. Dirinya meminta maaf karena adanya oknum pegawai Komdigi yang terlibat. Diketahui tak hanya orang dewasa, 80.000 anak di bawah umur 10 tahun pun tercatat terlibat dalam praktik judi online. Saya ingin mengajak ibu-ibu semua. Kalau di Komdigi aja alatnya terbatas. Itu pun seperti yang mungkin ibu bapak lihat kemarin. Saya juga minta maaf ibu bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Ya. Kementerian Komdigi terus menyambangi masyarakat untuk memberikan edukasi dan pelatihan literasi digital untuk mencegah judi daring, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.